Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Penggemar mobil klasik memang akan terus ada meskipun mobil baru bermunculan. Biasanya, mobil klasik ini diminati karena punya nilai sejarah tersendiri. Walau mungkin usianya sudah puluhan tahun, jika kondisinya istimewa, mobil klasik tersebut bisa bernilai jual tinggi. Meski begitu, peminat mobil ini akan terus ada dan biasanya kolektor mobil klasik bersedia membayar berapapun demi untuk memiliki kendaraan istimewa incarannya itu. Nah, kali ini kita akan membahas 10 mobil klasik di dunia. Langsung saja simak informasinya, check it out! Penggemar otomotif sepakat, Volkswagen Beetle merupakan mobil ikonik paling legendaris di dunia. Di Indonesia, mobil asal Jerman ini lebih dikenal dengan sebutan VW Kodok. Asal mula mobil ini berasal dari Jerman pada tahun 1930-an. Adolf Hitler menginginkan agar kendaraan pribadi dapat tersedia untuk masyarakat umum dan menugaskan seorang insinyur, yaitu Ferdinand Porsche, untuk merancang kendaraan tersebut. Hitler mensyaratkan bahwa kendaraan ini harus mampu mengangkut 2 orang dewasa dan 3 anak kecil pada kecepatan 100 km per jam. Dan harganya tidak melebihi harga sepeda motor ditambah dengan boncengan samping sepeda motor pada waktu itu. Perancang mobil yang sebenarnya masih kontroversial, karena walaupun secara resmi Ferdinand Porsche adalah perancangnya, pada 1920-an, Joseph Ganz telah merancang mobil yang mirip. Mobil tersebut lebih kecil dan lebih murah. Tetapi para produsen mobil tidak tertarik. Justru 2 produsen sepeda motor yang tertarik. Adler memproduksi My Cover dan Standard memproduksi Superior, dan mengkampanyekan dalam iklan sebagai mobil rakyat Jerman. Perusahaan Volkswagen dapat bertahan setelah Perang Dunia atas usaha seorang tentara Inggris, yaitu Mayor Ivan Hertz. Setelah perang, Hertz diperintah untuk mengepalai pabrik yang telah rusak dibombardir sekutu dan dikuasai Amerika Serikat. Dimulai dengan usahanya membuang bom yang tidak meledak yang tersangkut di antara mesin produksi, ia kemudian berhasil meyakinkan angkatan bersenjata Inggris untuk memesan 20.000 mobil. Pada tahun 1946, pabrik tersebut telah dapat memproduksi 1.000 mobil per bulan. Mobil mungil Morris Mini buatan Inggris ini pertama kali diproduksi oleh British Motor Corporation pada tahun 1959. Pada saat itu, BMC juga terkena dampak dari terjadinya krisis di akhir tahun 1950-an. Krisis tersebut terjadi ketika Uni Eropa termasuk bagian Inggris mengalami krisis bahan bakar. Hingga akhirnya, BMC memutuskan untuk membuat program pembuatan mobil kecil yang ringkas dan hemat BBM. Mobil Mini Morris dirancang sebagai mobil yang ringkas dan nggak neko-neko. Namun sebetulnya, justru disitulah kelebihannya. Jadi interior Mini Morris buat sebagian orang mungkin terlihat biasa-biasa saja. Namun bagi sebagian orang lainnya akan terlihat istimewa karena kesan klasiknya terasa banget. Gak hanya tampilannya yang klasik sekaligus keren, Mini Morris walaupun termasuk mobil mungil tapi punya performa yang oke loh. Mobil 2 pintu yang pakai sistem kemudi FWD atau 4-wheel drive ini punya transmisi 4 kecepatan yang mampu digeber sampai kecepatan maksimal yaitu 128 km per jam. Kemampuan akselerasinya juga nggak bikin kecewa karena si mungil yang menggendong mesin BMC Austin A Series 998cc dengan 4 silinder sanggup berlari dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam dalam waktu kurang dari 20 detik. Walaupun produksi Mini Morris sudah dihentikan lantaran BMC menjadi bagian dari BMW Group, tapi generasi penerusnya, yakni Mini Cooper, punya bentuk dasar gak beda jauh dengan Mini Morris.
tetap menonjolkan sisi klasiknya. Jeep Wheels adalah mobil perdana Jeep yang dirancang sebagai kendaraan tempur atas permintaan pemerintah Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Angkatan Darat AS memang memesan kendaraan tempur ringan pengganti Ford Model T pada Juli 1940. Mobil ini diharuskan memiliki spesifikasi daya angkut 272 kg. Ground clearance kurang dari 914 mm. Bobotnya 590 kg dengan sistem penggerak 4 roda. Akhirnya, Jeep Wheels mulai diproduksi pada 20 Mei 1942 oleh Ford Motor Company dan yang terbanyak oleh Wheels Overland dari Toledo, Ohio. Jeep Wheels mengusung mesin M38A1 4 silinder 60 TK dengan transmisi manual 3 percepatan dan 2 percepatan transfer case belakang. Dari sekian banyak wheels produksi awal, ada 1 unit yang tersisa yang punya kedekatan dengan panglima perang saat itu. Jeep terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1945, Wheels Overland memperkenalkan model CJ2A atau Civilian Jeep 2A yang merupakan model pertama Jeep yang dijual ke masyarakat umum. Model ini memiliki beberapa perubahan dari model militer. Selanjutnya, Jeep terus merilis model-model baru seperti Jeep CJ3A, Jeep CJ5, dan Jeep CJ7. Pada tahun 1987, Jeep merilis model Jeep Wrangler yang hingga kini masih diproduksi sekarang dengan kode bodi Wrangler CL dan terkenal sebagai salah satu model Jeep yang paling populer. Selain model off-road, Jeep juga merilis beberapa model yang lebih modern, seperti Jeep Grand Cherokee dan Jeep Compass. Kendaraan-kendaraan ini memiliki fitur-fitur modern yang lebih lengkap dan cocok untuk pengguna sehari-hari. Pada akhir 1960-an hingga 1970-an, Holden Kingswood pernah menjadi mobil primadona semua kalangan di Indonesia. Sedan bongsor ini diproduksi di Australia dalam pantauan langsung dari General Motors atau GM. Hingga hari ini, Holden Kingswood masih digemari oleh penghobi atau kolektor mobil antik selain Monaro. Holden Kingswood adalah sedan bongsor yang diproduksi oleh General Motors Holden, anak perusahaan dari General Motors GM Australia. Dari seri awal HK pada 1968 hingga seri terakhir WB di 1984. Sedan ini sebenarnya dipasarkan dalam 3 model yang terdiri dari Belmont atau menggantikan The Standard, Kingswood atau menggantikan The Special, dan Premier yang menyasar segmen menengah ke atas. Semuanya diproduksi dalam pilihan bodi sedan dan station wagon. Holden Kingswood adalah mobil yang populer di Australia selama bertahun-tahun. Mobil ini menjadi simbol status sosial dan kesuksesan, dan sering digunakan oleh para pengusaha dan profesional. Kingswood juga menjadi mobil favorit para penggemar otomotif, dan banyak yang masih disimpan dan dikendarai hingga saat ini. Ada beberapa alasan mengapa Holden Kingswood menjadi mobil yang sangat populer di Australia. Salah satu alasannya adalah karena Kingswood adalah mobil yang sangat handal dan tahan lama. Mobil ini juga sangat nyaman dikendarai, baik di jalanan perkotaan maupun di jalanan tol. Selain itu, Kingswood juga memiliki desain yang stylish dan modern, serta fitur-fitur yang lengkap. Alasan lain mengapa Holden Kingswood menjadi mobil yang sangat populer di Australia adalah karena Kingswood adalah mobil yang diproduksi secara lokal. Hal ini membuat Kingswood menjadi mobil yang terjangkau bagi banyak orang Australia. Selain itu, Kingswood juga memiliki nilai jual kembali yang tinggi. Corolla DX merupakan generasi keempat dari keluarga Toyota Corolla. Mobil lawas yang satu ini masih cukup banyak diburu oleh pecinta otomotif. Sedan ini memiliki harga yang cukup stabil sampai saat ini, karena masih banyak penggunanya sampai saat ini.
termasuk dari kalangan komunitas yang masih aktif. Corolla DX merupakan sedan yang menggunakan roda belakang sebagai penggerak dan diklaim memiliki kelebihan kuat menanjak. Corolla DX dibekali mesin 1,3 liter dengan sistem karburasi. Mesin 4K SOHC 8 katup ini mampu menghasilkan tenaga 74 daya kuda, serta torsi 105 Nm. Soal suku cadang Corolla DX termasuk salah satu yang masih mudah dicari, sehingga tidak perlu khawatir untuk merawatnya. Dengan demikian, sangat mungkin merestorasi mobil tua ini menjadi mobil yang layak pakai. Bahkan, beberapa Toyota Corolla DX dibanderol dengan harga yang tidak wajar karena kondisi serta restorasi yang sudah dilakukan. Sehingga mobil ini memang antik dan menyenangkan. Tapi ada juga yang harganya sudah turun drastis hingga belasan juta rupiah. Namun tentu saja, dari segi kondisi, baik fisik kendaraan, mesin, sampai surat-surat wajib diperhatikan. Toyota Corolla DX KE70 diperkenalkan dalam 3 varian, yaitu sedan 4 pintu, coupe and wagon. Namun varian yang masuk resmi Indonesia hanya versi sedan 4 pintu saja. Dari awal produksi, Toyota Corolla DX KE70 ini mengalami 4 kali facelift minor. Corolla DX 80 merupakan batch pertama karena muncul di tahun 1980-an. Corolla DX 80 memiliki desain berupa lampu mobil bulat berjumlah 4 buah dengan penggunaan bumper besi yang disertai karet. Kemudian ada Corolla DX 81 yang tentu saja rilis pada 1981. Pada Corolla DX 81, Toyota mengubah lampu depan menjadi model kotak. Selanjutnya, ada Corolla DX 82 yang seperti sebelumnya rilis pada tahun 1982. Pada Corolla DX 82, sin depannya yang ada di sisi samping dengan desain lampu belakang yang baru. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 mobil klasik di dunia. Jangan pindah channelnya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjutkan lagi ya dengan 5 mobil klasik di dunia berikutnya. Langsung saja kita simak, check it out. Land Rover. Land Rover adalah salah satu merek perusahaan mobil asal Inggris, Jaguar Land Rover, yang menghasilkan berbagai macam produk-produk mobil. Mengusung desain kotak, kehadiran mobil ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat Inggris. Pada 1947, konsep pertama mobil ini rampung dibuat. Adalah Maurice Wilks, adik dari Spencer Wilks, selaku manajer direktur dari Rover Company Limited, yang menginisiasi pembuatan Land Rover. Pada 1948, mobil pertama Land Rover yang dinamakan Seri 1 resmi diumumkan ke publik lewat pameran otomotif bertajuk Amsterdam Motor Show. Mobil itu hadir dengan mesin P3 berkapasitas 1600 cc dengan tenaga 50 HP, serta dikombinasikan dengan transmisi manual 4 percepatan. Kehadiran Seri 1 direspon positif oleh pasar. Model ini cukup laris dan memiliki banyak peminat. Pada 1950, perusahaan melakukan perombakan demi meningkatkan kepuasan pelanggannya. Mesin di mobil Land Rover ditingkatkan menjadi 200 cc. Di tahun yang sama, merek mobil Land Rover resmi berubah status. Awalnya, mobil ini dibuat sebagai kendaraan komersial yang bebas pajak kendaraan. Kemudian, setelah melalui persidangan, Land Rover akhirnya diputuskan sebagai kendaraan MPV yang dapat digunakan sebagai kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial. Setelah sukses dengan model sasis pendek, pada 1956, perusahaan perkenalkan mobil 5 pintu pertama dengan model station wagon yang dapat memuat 10 orang.
Tujuan perubahan ini agar mobil mampu menempuh perjalanan ke daerah terpencil, tetapi tetap mampu menampung kapasitas yang banyak. Volvo adalah merek mobil yang berasal dari Swedia yang berdiri sejak tahun 1927. Volvo awalnya berdiri sebagai anak perusahaan SKF. Kemudian, Volvo didaftarkan ke Bursa Saham Swedia karena perusahaan SKF menjual seluruh sahamnya. Pada tahun 1999, Ford Motor Company membeli saham Volvo. Lalu pada tahun 2010, saham Volvo diambil alih oleh Geely. Volvo menciptakan banyak sekali produk, mulai dari sedan, SUV, sampai station wagon. Di masa emasnya, Volvo menjadi pesaing merek-merek ternama seperti Audi, BMW, dan Mercedes-Benz. Volvo 960 diproduksi antara tahun 1990 sampai 1997. Mobil ini menjadi generasi penerus dari Volvo 760. Volvo 960 hadir dengan dua model, yaitu model sedan dan station wagon. Mobil yang akrab dengan sapaan tank Swedia ini memiliki fitur keselamatan standar, yaitu Set Impact Protection System. Mobil ini memiliki fitur keselamatan sabuk pengaman, ril inersia 3 titik, dan sandaran kepala yang dirancang untuk bagian tengah jok belakang. Mobil ini masih menjadi incaran banyak orang di pasaran mobil bekas. Untuk harga mobil ini cukup bervariasi, tergantung dengan kualitas dari mobilnya sendiri. Di tahun 2023, mobil ini dijual dengan harga mulai dari 25 juta hingga 80 juta. Harganya juga bergantung dengan tahun rilis mobil. Chrysler Imperial digunakan Bung Karno untuk menjemput tamu negara dan memeriksa barisan saat upacara kemerdekaan. Mobil Imperial ini dibuat secara khusus oleh karoseri bernama Ghia. Mobil asal Amerika Serikat ini dikirim langsung ke Italia untuk dimodifikasi. Namun dalam perjalanan ke Italia, mobil tersebut dibajak dan dinyatakan hilang. Ketika ditemukan, mobil ini segera dimodifikasi sesuai keinginan Soekarno dan dikirimkan ke Indonesia. Modifikasi mobil tersebut mencakup ukuran bodi yang dibuat menjadi limosin. Sejarah mencatat, mobil ini digunakan oleh keluarga presiden untuk keperluan antar jemput anak-anak sekolah di perguruan Cikini. Uniknya, mobil ini pernah dilempari granat oleh orang tak dikenal. Tetapi seisi mobil termasuk sang presiden selamat. Hanya saja, ada cacat di spreadboard sebelah kiri dan kaca belakang yang hingga kini masih dipertahankan untuk mengenang peristiwa itu. Mobil limosin ini memiliki 4 pintu dengan kapasitas mesin 5.300 cc dan transmisi 3 percepatan secara manual. Chrysler yang masuk di Indonesia secara eksklusif cuman membuat beberapa untuk Imperial Ghia. Salah satunya variasi limosin yang dibuat di tahun 1999 sekitar 6 unit saja. Mobil ini benar-benar istimewa sebab 1 dari 6 unit dipunyai oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno, pada periode pemerintahannya. Dengan edisi limited edition, pasti mobil ini dibanderol pada harga yang cukup tinggi. Ini 6 mobil klasik yang dibanderol pada harga yang cukup fantastik. Di samping itu, beberapa mobil ini mempunyai nilai riwayat yang cukup berarti di Indonesia. Kendaraan ini sampai kapan saja tidak kehilangan pesonanya. Alfa Romeo adalah merek mobil Italia yang terkenal dengan strategi desain sporty yang agresif. Fakta yang terkenal tentang Alfa Romeo adalah bahwa merek tersebut telah memproduksi beberapa mobil mewah dan eksotis terbaik. Melalui desain yang cerdik dan mesin yang bertenaga, merek ini selalu berupaya menghadirkan pengalaman berkendara yang baik. Alfa Romeo memulai perjalanannya pada tahun 1906 ketika produsen mobil Prancis Darracq membuka pabrik mobil. Ini telah berkembang pesat dan membangun reputasi yang kuat di bidang olahraga motor dan memantapkan dirinya sebagai merek mobil Italia yang terkenal di seluruh dunia. Sejarah logo Alfa Romeo cukup sederhana karena logonya tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Desainnya cukup sederhana dengan makna yang didedikasikan untuk masa jaya Italia. Bendera putih dengan palang merah di sebelah kiri
melambangkan lambang Milan. Ular yang memakan pria di sebelah kanan berasal dari lambang keluarga Visconti yang merupakan mantan penguasa Milan. Alfa Romeo Spider adalah roadster 2 tempat duduk mesin depan, penggerak belakang yang diproduksi dan dipasarkan oleh Alfa Romeo dari tahun 1966 hingga 1994 dalam 4 generasi atau seri yang berbeda, masing-masing dengan modifikasi mulai dari yang sederhana hingga yang ekstensif. Pada tahun 2012, FCA Italia dan Mazda mempelajari kemungkinan bersama-sama mengembangkan Spider baru untuk tahun 2015 berdasarkan platform Mazda MX-5. Pada akhirnya, FCA dan Mazda memilih untuk membuat interpretasi modern dari Fiat 124 Sport Spider daripada menghidupkan kembali Alfa Romeo Spider. Citroen Mihari adalah kendaraan rekreasi dan utilitas ringan yang diproduksi dan dipasarkan oleh produsen mobil Perancis Citroen selama 18 tahun dalam satu generasi. Dibangun dengan varian roda depan pada tahun 1968 sampai 1988 dan penggerak 4 roda di tahun 1980 sampai 1983. Mihari memiliki berat sekitar 535 kg dan menampilkan suspensi dan sasis independen sepenuhnya dari semua kendaraan Citroen A-Series. Menggunakan varian 602 cc dari mesin bensin kembar datar yang digunakan bersama dengan 2 CV6, DIN, dan Citroen Ami. Mobil ini juga menggunakan lampu depan dan bezel DIN. Dan unit 4WD berbeda secara eksternal dengan adanya roda cadangan di kap mesin dalam ceruk yang dibentuk. Salah satu aspek yang paling mencolok dari Citroen Mihari adalah bodinya yang seluruhnya terbuat dari plastik ABC. Bahan ini ringan, jelas, tidak berkarat, dan memberikan tingkat fleksibilitas yang membuat mobil dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi. Bodinya diwarnai dengan berbagai warna cerah, yang menambah tampilan khas kendaraan dan menarik secara luas bagi kaum muda Prancis yang modis pada tahun 1960-an dan seterusnya. Mihari dibangun di atas sasis Citroen DIN 6 dan meminjam banyak komponen mekanisnya dengan Citroen 2 CV, termasuk mesin flat twin 602 cc, berpendingin udara yang menggerakkan roda depan. Sistem suspensinya yang sederhana namun kokoh menawarkan kemampuan off-road yang sangat baik, sebagian berkat bodinya yang ringan dan pusat gravitasi yang sangat rendah. Tata letak penggerak roda depan memungkinkan traksi yang baik, dan jika mobil mengalami kemacetan, itu hanya masalah 2 orang atau lebih yang mendorongnya keluar. Nah, itu tadi 10 mobil klasik yang ada di dunia. Tidak terasa ya, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye!